Dulu di Saudi, Malaysia. Mau ceramah biar Anda alumni Mesir, tapi tidak dapat permit, izin dari raja, kerajaan, izin dari pemerintah, tidak mungkin kau bisa ceramah. Oke guys, kembali video reaction aku hari ini. Apa kabar? Teman-teman rumah, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Sorry banget guys, akhir-akhir ini aku jarang konten di channel ini karena memang aku ada beberapa kesibukan di tempat kerja aku. Jadi baru kali ini aku bisa kembali lagi ngonten di channel aku. Video kali ini aku bawakan topik video yang sangat menarik banget buat aku guys, yaitu berhubungan dengan Islam. Tepatnya Islam di negara tetangga, yaitu Malaysia. Katanya guys, Islam di sana tuh benar-benar sangat luar biasa banget. Bahkan ustadz di Indonesia atau penceramah di Indonesia itu sampai kayak memuji kehebatan Islam di Malaysia. Video ini aku peroleh dari channelnya Karya Oktorina. Izin reaction videonya kak, dan nanti aku taruh linknya di deskripsi. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat video sekarang. Subscribe dulu channel ini, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video ke YouTube. Oke, sekarang kita lihat videonya. Malaysia mau ceramah biar Anda alumni Mesir, tapi tidak dapat permit, izin dari raja, kerajaan, izin dari pemerintah, tidak mungkin kau bisa ceramah. Lihat Indonesia pak. Jangan biarkan Malaysia jadi macam kami di Indonesia. Saya kata kenapa? Okey kok Indonesia, ramai ulama datang, Habib-Habib datang, Syekh-Syekh datang ramai. Dia kata sahih. Dia kata Syekh, antum fi Malaysia, kamu di Malaysia, bila kamu mengajar, kamu menyebarkan agama, kamu ada mufti-mufti yang dilantik oleh siapa? Sultan-sultan. Sultan kena ada, sebab sultan yang pegang agama. Sebab orang politik bertukar ganti. Only Malaysia, according to me, is the best available Muslim country for Muslim to settle. There are various reasons. Not Indonesia? Not? Indonesia? No, not at all. Malaysia is better? Di KLIA 1. Awak nak ke mana? Nak Kuala Lumpur. Ada surat jemput tak? Nak buat apa? Nak buat kerja ke berapa hari? 3 hari. Nak buat kerja ke? Tak. Nak tazkirah. Awak ikut tazkirah ke bagi tazkirah? Dalam hati saya, awak tak tengok YouTube ke? Coba subscribe dulu di channelnya guys, linknya di deskripsi. Indonesia perlu belajar hukum Islam dari Malaysia. Ustadz Indonesia seperti Ustadz Daset Latif dan Ustadz Abdul Somad dibuat kagum dengan bagaimana penerapan Islam di Malaysia dijalankan secara tegas dan konsisten. Dalam video kali ini, saya, Ria Oktorina, akan membahas hal menarik yang banyak menjadi perbincangan, yakni bagaimana Malaysia mampu menjaga dan menegakkan hukum Islam di tengah modernitas dunia saat ini. Topik ini sangat penting untuk kita bahas sebagai refleksi, terutama melihat bagaimana perbedaan pendekatan antara Indonesia dan Malaysia dalam mengatur kehidupan beragama. Tidak usah dulu di Saudi, Malaysia. Indonesia Mau ceramah biar Anda alumni Mesir, tapi tidak dapat permit, izin dari raja, kerajaan, izin dari pemerintah, tidak mungkin kau bisa ceramah. Oh, jadi harus ada izin Lihat dulu, Indonesia kan? pak. Artis yang selama ini main film peluk-pelukan, tidak jelas agamanya, baru 2 bulan hijrah, modal jenggot panjang, celana jingkrang, dia kafir-kafirkan kita pak. Baru 2 bulan belajar agama. Coba lagi. Bapak mau bikin pesantren, biar bapak punya duit banyak, tidak mungkin kalau tidak dapat izin dari Saudi dan Malaysia. Di Indonesia bapak punya rumah kosong, kumpul anak TKTPA, jadi pesantren hafal Quran, tidak perlu ada izin. Ya kan? Awak dari mana? Kisah UAS belajar Saya dari bahasa Riau. Melayu. Bahasa Melayu asli dari Riau. Tetap ambil bahasa Melayu sih. Mereka ragu tentang kemelayuan saya. Mau nggak mau mesti ambil 2 SKS. Dia bawa manuskrip bahasa Melayu yang umurnya 100 tahun. Dia copy, dia bagi ke kami semua. Sila baca, sila baca. Satu fakrah, satu alinea. Silakan paham. Kami baca. Satu pun nggak ada yang paham. Itulah maka kalian mesti ngambil 2 SKS bahasa Melayu. Karena kalian nggak paham. Allahu Akbar, subhanallah. Malaysia itu ibu-ibu ceramahnya, jilbabnya segini, kain segitiga, pasang, kasih jepit 1 peniti, selesai.
Begitu juga di Brunei. Tapi begitu kita masuk di Indonesia, tegang saya lihat cara pakainya. Ada talinya 2 meter, dia ripit. Baru dia ikat. Dia ikat di lehernya, dia kasih kembang. Mulai lehernya tidak bisa gerak. Jadi ini ngomongin style 3 lapis kainnya, ada kuning, jingga, abu-abu. Dia kasih miring lagi sedikit. Miring-miring juga barangkali otaknya. Iya toh? Sudah 14 pentulnya, kayak pohon-pohon di belakang. Pakai pula rohnya sempit, panjang tapi sempit. Sudah diikat lehernya. Suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan pengantin. Tunggu dulu Pak. Beleng-beleng. Jadi berdandan sebelum Tanya. pergi gitu mungkin ya di satu. Awak nak ke mana? Nak Kuala Lumpur. Ada surat jemputan. Nak buat apa? Nak buat kerja ke berapa hari? 3 hari. Nak buat kerja ke? Tak. Nak tazkirah. Awak ikut tazkirah ke bagi tazkirah? Dalam hati saya, awak tak tengok YouTube ke? Perempuan Islam pakai hijab. Puas, pintar Lama banget saya ya bahasa fikir, Melayunya. nampaknya dia selalu tengok Ustaz Azhar Idrus lah. Dia tak tengok saya. Mana surat jemputan? Saya tunjuk handphone, saya tunjukkan. Ni dia tengok. Oh, hari Ahad awak di TV Al-Hijrah. Ya. Awak bagi tazkirah ya. Awak masuk TV lah kan? Datanglah kawan dia sebelah lelaki. Kata, itu Ustaz Somad tahu kata. Di Indonesia saya banyak kali dah kena. Suami Islam, isteri bukan Kristian, Buddha. Saya kata bagaimana ya? Enggak apa. Iman tu ni di sini. Dia orang ni terlalu kritis. Tapi kadang-kadang dia punya kritis tu tidak ada asas. Contoh. Kenapa lelaki boleh kahwin yang Kristian, kami perempuan tak boleh? Sedangkan kami juga kuat iman kami. Iman tidak boleh nilai, tapi kami boleh. Sudah, bila dia sebut perkataan macam tu, susah nak jawab. Kalau anak itu mau ikut ibu-ibu, kalau ikut bapa-bapa, enggak ada masalah itu. Yang penting kebebasan tu. Oh ya Rabbi. Emang di Malaysia gak boleh kan? Kayak Islam, nikah Islam dalam kedai orang Kristen. Islam tu ada celeng khinzir. Tapi kita mujurnya lah, tu saya kata, mujurnya kita ni ada raja-raja, mujurnya kita ni alhamdulillah ada majlis-majlis agama Islam negeri-negeri, lepas tu ada mufti-mufti, ada jabatan agama Islam. Zaman kita ni zaman yang sangat menakutkan. Saya pun sempatlah sembang dengan Ustaz Abdul Somad mengenai isu tadi. Aku kat airport saya sembang, saya hantar dia sampai kat airport tadi. Banyak benda yang kita sembang, antaranya isu kita ni alhamdulillah tuan-tuan. Dia cakap saya nak balik dia cakap saya. Dia kata, akhi, sahabat, dia cakap bahasa Arab. Sahabat, tolonglah. Jagalah Malaysia sebaik-baiknya. Jangan biarkan Malaysia jadi macam kami di Indonesia. Saya kata, kenapa? Okey kot Indonesia, ramai ulama datang, Habib-Habib datang, Syekh-Syekh datang ramai. Dia kata sahih. Ramainya ulama tetapi kami hanya bawa kami tetapi tidak ada dokongan dan sokongan daripada bapa dan ibu. Tak faham saya. Dia kata, apa benda Syekh? Hantar cakap apa ni? Dia kata, Syekh, antum fi Malaysia, kamu di Malaysia, bila kamu mengajar, kamu menyebarkan agama, kamu ada mufti-mufti yang dilantik oleh siapa? Sultan-sultan. Jadi lebih Sultan resmi gitu mungkin ya. Sebab sultan yang pegang agama. Sebab orang politik bertukar ganti. Tu kena ingat. Dia kata ada mufti, ada sultan. Dia sebut mufti dulu sebab mufti ini yang akan memberi nasihat kepada sultan. So sultan akan lantik mufti yang lebih alim. Ulama al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Apa-apa pun mesti balik pada ulama dulu. Itu yang dibuat oleh keempat-empat mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semua mereka memberi nasihat kepada sultan, bukan menjadi pengampu kepada salati sultan-sultan zaman dulu. Tu bab negara masa tu Abbasiyah naik. Lepas tu dia kata yang ketiga, kamu ada ulama-ulama. Jadi ulama-ulama ni kalau apa-apa dia cakap, dia akan ada fatwa-fatwa. Macam kami tidak ada mufti. Kami kesultanan semua telah dihancurkan dan tak ada kuasa dah. Kuku pun tak ada dia kata. Yang ketiga, ulama ada tetapi tidak ada dokongan. Yang keempat,
kamu ada pegangan ahli sunnah wal jamaah dalam enactment perlembagaan kita, ada balik kepada perlembagaan mazhab Syafi'i apa semua tu adalah tu kepada Islam ahli sunnah wal jamaah. Macam kami tak ada, kami liberal. Sekarang ni dia kata sedang dalam proses nak diperundangkan. Orang Islam, katakan suami isteri Islam, kalau suami nak mendekati isteri tolak dengan izin. Tak nak. Minta maaf, tak nak. Isteri tak nak. Suami datang juga. Esok isteri pergi kepada polis, buat report, suami saya rogol saya. Dalam diperundangkan. Mana dah jadi macam equivalent. Itu masalah. Dia jadi tak ada pegangan lah. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan dan puan, kita ni kena jaga apa yang kita ada. Saya bukan dengar daripada sahabat dari Indonesia ni, daripada Singapura, kawan-kawan dari Singapura pun cakap yang sama. Dia kata, ustaz, suruhlah, jagalah orang Islam Malaysia, jagalah apa yang kita ada pada hari ini. Azan kita masih boleh keluar sampai keluar. Saya ceramah ni mungkin buka suara sampai keluar. Tapi tuan-tuan dan puan, dekat Singapura tak boleh. Azan hanya boleh dalam masjid saja. Dengar kat luar boleh kena saman. Singapura sampai gitu. Dia tak boleh. Sana dia sangat tegas. Lepas tu kat sana tidak boleh bercakap tentang aliran-aliran yang lain. Nak cakap tentang Syiah tak boleh. Syiah dia ada hak untuk hidup dekat Singapura. Macam kita fatwa-fatwa semua cakap Syiah tak boleh. Mengharamkan Syiah. Aliran dia sangat bahaya. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan, kuatkanlah kita punya kekuatan agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Jangan nanti bila dah jadi kerugian itu ke atas kita, masa tu kita rasa, ya laitani, alangkah indahnya zaman itu kembali. Dah tak boleh apa dah. Jadi tuan-tuan, hargailah apa yang tuan-tuan ada. Because of that, I had to do hijrah in the year 2016. And among the various countries that were available, I felt that Malaysia was one of the best available Muslim countries to do hijrah. And 2016, mashallah, I did hijrah from India to Malaysia. I was already outside the country when the issue started, and I decided to go to Malaysia. And alhamdulillah, I never thought in my dreams. I knew that I would have problems in India regarding dawah. I was prepared for that, but never thought in my dreams that they would lay an allegation of terrorism against me, because I've given talks to various of the police all over the world, including in India, in the National Academy of the Police, about fighting counter-terrorism. Yeah, I've seen many of the lectures, very clear. I told you, Malaysia, according to me, is the best available Muslim country for Muslim to settle. There are various reasons. Not Indonesia. Not? Indonesia. No. Malaysia is better? And multiple times, according to me. Number one is that there are very few Muslim countries which are not controlled by an external power or non-Muslim. Almost all the Muslim countries are controlled by some Western force or non-Muslim country. Malaysia is one of the few countries. Malaysia memiliki sistem hukum Islam yang lebih terstruktur dan tegas. Negara ini memiliki mufti, lembaga-lembaga agama, serta aturan-aturan yang sangat ketat dalam hal pernikahan lintas agama. Dalam penjelasan Ustaz Malaysia yang saya dengar, disebutkan bahwa aturan tersebut dibuat demi menjaga keutuhan akidah umat Islam. Ini adalah hal yang patut kita apresiasi dan pelajari. Konsistensi seperti ini menunjukkan betapa seriusnya Malaysia dalam menjaga nilai-nilai agama mereka. Lebih lanjut, Ustaz dari Malaysia juga menyoroti pentingnya menjaga budaya lokal yang selaras dengan ajaran Islam. Menggunakan pakaian adat seperti tanjak atau keris tidak bertentangan dengan ajaran agama, selama tetap menjaga aurat dan tidak melanggar syariat. Hal ini memberikan pelajaran penting bagi kita di Indonesia yang kaya akan budaya. Kita harus bisa memadukan budaya dan agama dengan bijak, agar keduanya dapat berjalan harmonis tanpa saling meniadakan. Menjaga akidah dan identitas bangsa bukanlah semata tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai individu. Sahabat, saya ingin menambahkan satu hal penting di sini. Janganlah kita jadikan perbedaan ini sebagai bahan untuk saling menyalahkan atau bahkan memperuncing perdebatan. Setiap negara memiliki latar belakang, budaya, serta tantangan yang berbeda. Apa yang diterapkan di Malaysia belum tentu cocok sepenuhnya untuk diterapkan di Indonesia, mengingat keberagaman budaya dan agama di negeri kita.
Sebaliknya, mari kita jadikan hal ini sebagai pelajaran berharga. Kita bisa belajar dari Malaysia tentang bagaimana mereka menjaga konsistensi hukum Islam serta melestarikan budaya lokal yang selaras dengan ajaran agama. Sementara itu, kita di Indonesia tetap harus mengedepankan nilai-nilai toleransi dan persatuan di tengah keberagaman yang ada. Semoga pembahasan kali ini memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Mari terus belajar dan saling menghargai satu sama lain. Karena tujuan utama kita adalah menciptakan masyarakat yang lebih baik, lebih kuat dalam iman, serta lebih rukun dalam menghadapi perbedaan. Terima kasih sudah menyimak. Sahabat semua, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Bener banget apa yang dikatakan Karya Aktorina. Indonesia dan Malaysia memang negara dengan mayoritas muslim yang banyak gitu. Tapi kita ada perbedaan yang cukup signifikan. Memang menjadi salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Tapi di samping itu Indonesia juga punya agama lain. Ada Kristen, ada Protestan, Hindu, Buddha, bahkan ada yang ateis, banyak lain dan lain sebagainya. Itu hidup berdampingan dengan kita umat muslim di Indonesia. Tentunya dengan adanya hal itu kita tetap harus bisa bertoleransi guys, tanpa mengenyampingkan agama kita sendiri guys. Dan betul banget Indonesia kaya sekali akan budaya. Kita kadang mencampur aduk budaya dengan agama yang pada akhirnya itu bisa membawa kayak ke dalam kemusyrikan gitu. Kita harus senantiasa bisa menjaga akan hal itu. Budaya boleh kita lestarikan, tapi agama itu tetap kita prioritaskan juga guys. Jangan sampai kita salah kaprah karena terlalu mencintai budaya. Salut banget dengan kebijakan atau peraturan tentang Islam di Malaysia yang sangat begitu konsisten, begitu tegas gitu. Bahkan di sana tuh katanya benar-benar dilarang pernikahan beda agama. Muslim Kristen, Muslim Buddha itu gak boleh, tapi di Indonesia itu diperbolehkan gitu ya. Aku benar-benar berharap dan berdoa semoga agama apapun yang ada di Indonesia itu tetap bisa menjaga kerukunan antar satu sama lain sih. Itu saja videoku kali ini guys. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel aku dan subscribe juga channelnya Karya Aktorina, linknya di deskripsi video aku.